Kami sudah pinjam uang 80 juta, 80 miliar ini di bank. Pak, terus terang begini, Ah. saya clearkan saya Ah. dulu. Itu sertifikat Bapak itu distempel tidak bayar PPHTB. Sampai hari ini, Pak Boyon tidak bayar itu 650 juta sama Pemda. Sertifikat itu nggak ada stempel PPHTB. Pak, kamu tidak bisa. Ini tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bayar? Bayar PPHTB-nya di Pemda 650 juta. Tapi ini tidak bayar. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan BHP. Kemudian ini perusahaan satu muncul lagi. Kami berharap ini tidak maksudnya tidak buyar. Kalau ada sudah perjanjian, ada sudah kesepakatan, tolonglah selesaikan dengan baik. Kita duduk bersama. Kalau perlu, tidak perlu ada rapat seperti ini. Selesaikanlah di sana di internal perusahaan dengan masyarakat. Supaya ini tidak berkepanjangan, Pak. Ya. Karena memang sekarang juga sawit lagi naik daun, Pak. Rumput laut naik daun. Kalau perusahaan tidak sanggup untuk itu ya, kami tarik investor lain untuk menggarap tersebut. Ya, maksud saya jangan kita menimbulkan kekisruan di tingkat masyarakat, tingkat pemerintah. Akhirnya dampaknya dewan yang disalahkan. Ya, saya juga mohon kepada pihak kepolisian untuk terus Pak mengawal persoalan-persoalan ini. Kalau ada terjadi pelanggaran hukum, tolong diproses Pak secepatnya. Karena ini takutnya nanti kalau kita biarkan, ini akan berdampak luas nanti, berdampak ke perusahaan yang satu, masyarakat yang satu. Kelompok yang tadi diam-diam, akhirnya mereka juga mau bikin ini itu segala macam. Dan tolong ini semua kita selesaikanlah secara kekeluargaan. Perusahaan tanggung jawablah terhadap apa hak yang menjadi hak masyarakat. Jadi pemerintah juga apa yang disampaikan teman-teman tadi, mengeluarkan perizinan itu harus betul-betul terkait Pak Kadis perizinan. Tolong ini mengeluarkan perizinan itu harus sesuai dengan aturan yang ada, kemudian tidak melanggar yang sudah misalnya jadi HGU, jangan melebar lagi nanti kan, menjadi hak masyarakat perlu diperhatikan. Kemudian dinas pertanian Pak, tolong ini artinya jangan yang diistimewakan perusahaan itu. Kalau dia melanggar harus melanggar. Kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya harus kita berikan sanksi. Jangan kita nanti karena ada 86 susah nanti kan. Ya, kalau melanggar harus melanggar, harus kita tertibkan itu Pak. Ya, artinya ya, maksud saya jangan nanti karena ini akhirnya selesai dengan diri. Ya, betul. Kita paham semua kan? Ya. Tolong Pak, jadi kita tegaskan semua supaya ini clear barang. Kita untuk pansus nanti mungkin teman-teman dari kita yang banyak mengetahui sana itu ambil peran lah. Nanti kita siap semua. Nah, nanti teman-teman pansus juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian, dengan perusahaan, dengan semua. Oke, ini barang kita tidak melebar. Ini bungkus selesaikan tuntas. Kalau kita bicara terus di sini, panjang lebar tidak ada penyelesaian, ya sama saja nanti. Masalah lagi nanti kan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak Wakil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan izin lokasi pada tanggal 1 September 2009. Kemudian diproses AMDAL pada tahun 2010. Terus luas yang diberikan yaitu 11.868. Lokasi tersebut terdiri dari 2 kecamatan, kemudian Sebuku. Terus desa yang terlibat di dalamnya adalah Desa Pelajo, Desa Takul, dan Desa Tepian, termasuk Desa Pembilangan. Nah, di dalam Desa Pembilangan ini yang dialokasikan untuk kegiatan plasma yaitu sebesar 1.512.68. Lalu kemudian yang masuk di dalam intinya yang sebagaimana dikatakan oleh Pak Ayong tadi bahwa ada sekitar 2.970 berapa gitu yang untuk intinya. Nah, yang jadi permasalahan tadi, kenapa kita sampai ada biro dari perwakilan masyarakat Desa Pembilangan mendatangi di Tarakan. Kebetulan waktu itu saya tidak sempat ikut. Lalu
teman-teman yang ada dari sana mendapat informasi dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Pak Muda selaku ketahanan pangan ya sini, ketahanan pangan. Nah, oleh surat ini kemudian berkembang isu pada masyarakat. Lalu kemudian perusahaan juga menginformasikan bahwa kami mau bekerja tapi tahan. Nah ini kan kalau masyarakat menerima ini kan secara spontan kan cepat sekali loh. Nah itu. Jadi terkait apa yang disampaikan bahwa adanya gambut. Sebenarnya kalau berbicara soal gambut, Pak, ini barang kan sudah tahun 2010 sudah ada izin, sudah terbit. Kalau berbicara AMDAL kan tidak boleh nunggangi AMDAL. Nah, terus kenapa itu terjadi? Sebab terjadinya bencana alam yang ada di Indonesia saat itu. Sehingga Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua lahan-lahan gambut untuk sementara jangan diberi izin. Bukan berarti yang sudah terlanjur ada izin baru tidak boleh melaksanakan. Di sini kelirunya pemerintah menafsirkan persoalan ini. Keliru di situ, termasuk Pak Musa keliru. Menafsirkan. Jadi kemudian tadi dikatakan bahwa lahan yang dimasukkan dalam hal ini untuk ditinjau, untuk apa? Untuk didatangi sampai ke pusat, yaitu lahan inti. Tidak termasuk di dalamnya lahan plasma. Yang menjadi kewajiban Syayong adalah tetap melaksanakan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Bahkan Anda katakan tadi bahwa itu sudah bersertifikat. Dari mana sisi pelanggaran hukumnya? Ketika berbicara hukum, dari mana pelanggaran hukum? Karena ini kan Bapak tahu sertifikat adalah hak milik, hak yang paten, hak yang telah dimiliki. Itu tidak bisa diganggu gugat. Lalu kemudian perusahaan, saya melihatnya begini, perusahaan mungkin ada keinginannya untuk tidak melakukan sehingga membuat acara-acara semacam begini. Itu sebagai contoh, dari 10 tahun yang lalu dia sudah kerjakan, kok hanya 200 hektar sih? Sementara Pak Andri bilang tadi kalau 200 hektar 1 bulan saya kerja. Pertanyaannya mereka ini kerja atau tidak? Gimana Pak Yong? Itu pertanyaannya, mau kerja atau tidak? Lalu kemudian terkendala oleh apa yang dikatakan Bapak tadi bahwa perlu dilihat dikoordinasikan ulang. Yang dikoordinasikan ulang kalau memang dia terkendala, yaitu lahan intinya, bukan lahan plasmanya. Nah tadi Bapak tadi katakan dari DPR kita cari solusi, bukan cari solusi, saya memberikan solusi. Saya berikan solusi untuk Pak Yong dan semua yang ada di sini. Solusinya adalah Pak Yong tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Di mana lahan tersebut, lahan yang sudah bersertifikat itu Anda dulu kerjakan. Jangan mengambil alasan bahwa ketika kami mengerjakan yang plasma, maka tidak akan ada unsur kerugian di mana ini tidak terlaksana. Oh itu urusan Anda. Urusan Anda itu. Yang harus Anda lakukan adalah kewajiban Anda. Kita berbicara di sini hanya menyangkut masalah hak dan kewajiban. Di mana kami memiliki hak, yaitu diberikan plasma yang tadi sebesar 708. Sebenarnya luasnya itu 1.500, seharusnya lebih dari itu. Jadi ada selisih, masih ada 48 hektar. Mungkin termasuk dikurangi dengan sungainya, pariannya, apa dan sebagainya. Mungkin salah satunya itu atas dasar pertimbangan oleh perusahaan. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, sebagaimana disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari DPR, bahwa ini harus ditangani dengan serius. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di mana keseriusan Anda untuk melakukan hal ini? Atau saya harus kasih batasan? Apakah harus dikerja dalam minggu ini atau bagaimana? Dan sebaliknya, dari DPR, ketika memang membuat pansuslah itu lahan intinya itu. Tidak usah lagi melibat-libatkan kepada lahan yang plasmanya. Karena ini lahan yang sudah bersertifikat. Lahan yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Yang menjadi persoalan sekarang yaitu dari perusahaan. Di mana keseriusan Anda untuk melaksanakan kegiatan ini? Jangan hanya karena ada
peraturan nomor P14 tahun 2017, lalu kemudian Anda mau stop dari situ? Tidak, Anda dari tahun 2010 loh. Tahun 2010 Anda. Kalaupun ada terjadi di belakangnya itu kan hanya salah menafsirkan. Pak Jokowi bilang jangan yang sudah ada izinnya. Yang itu Pak itu sampai itu. Pak izinan itu Pak. Jangan yang sudah ada izinnya. Yang Bapak harus ada itu yang belum ada izin. Itu yang dimaksud pemerintah. Kenapa? Karena pada kasus kebakaran Malaysia mengutuk keras bahwa kita hanya dikirimi jerbu. Tahu kalau jerbu bahasa Malaysia apa? Asap. Indonesia mengirim jerbu ke Malaysia. Dengan malunya presiden saat itu sehingga dengan spontanisasi berbicara secara umum, kemudian ditafsirkan banyak orang keliru. Ini masalah persoalan persalirannya saja ini Pak Ustaz. Itu harus Bapak pahami itu. Jadi jelasnya tetap Pak Oyong, tetap Bapak harus kerja itu. Tidak ada alasan itu Pak Oyong. Itu 708. Maka jika itu dikali 2 maka ada 1418. Jika jumlah total yang ada sebetulnya 1512,68. Nah, yang saya tanyakan sekarang, kita kan semua sepakat di dalam ruang ini pada hari ini bahwa kita akan serius mengurusnya. Pertanyaan saya, sampai di mana keseriusan Anda ini? Apakah harus besok, lusa atau bagaimana? Termasuk DPR. Kalau memang mau bentuk pansus, kapan? Karena saya sepakat apa yang disampaikan oleh tadi Pak Acing ya. Acing, wah kayak orang Malaysia juga ini Acing. Saya sepakat itu bahwa jangan dibiarkan, jangan tidak dilanjuti. Karena harus jemput bola. Karena jadi nanti jadi bola liar. Bola liar Pak. Tidak bisa diharapkan. Ya untuk sementara mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita mengadakan cek lapangan dan tentu kita tentukan kapan harinya. Pasti dapat kita tentukan hari ini. Yang kedua, setelah kita mengecek lapangan, karena kita ini kan tidak tahu cerita saja oh ini. Mungkin nanti tahu kita seperti ini di lapangan. Yang berikutnya, setelah kita mengecek lapangan, kita buatkan schedule solusi tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau itu tidak kita buat, mungkin di segmen ketiga nanti mungkin masyarakat lebih datang lagi ke sini, ke DPR dan kemana lagi. Mungkin itu saja Pak, usul saya untuk ini karena kalau Kami sudah pinjam uang 80 juta, 80 miliar ini di bank. Pak, terus terang begini, saya clearkan saya dulu. Itu sertifikat Bapak itu distempel tidak bayar PPHTB. Sampai hari ini, Pak Oyong tidak bayar itu 650 juta untuk Pemda. Sertifikatnya itu nggak ada stempel PPHTB. Pak, nggak bisa. Kita bisa dilakukan. Kenapa tidak bayar? Bayar PPHTB-nya di Pemda 650 juta. Sampai ini tidak bayar. Kira cukup Pak ya. Ya, itu semua Pak, bayar dia. Maka kami nggak bisa Kira cukup Pak. bayar pemerintah. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi bahwa di DPR ini sudah pengambilan keputusan. Jadi nanti kami tetap memantau. Ini Kami tetap terbongkar nih kan. memantau nanti. Jangan pantau tidak lanjuti. Bisa Pak Ji dihubungin kami nanti bagaimana sudah bisa dihubungin Tidak kami. lanjuti. Iya. Bentuk pemantau. Iya. Karena hasilnya Proses nanti kita bisa tutup. Jadi mungkin cukup ya. Nah, saya sholat juga itu. Oyong ini PR berat buat Anda ini. Ya, jadi mungkin cukup ya. Ya, Pak. Tidak minggu depan saya sudah dengar jawabannya. Ya, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini nanti insya Allah nanti mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai